Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya untuk di materi PJJ kali ini ya. Saya akan sedikit membahas materi yang sudah lama ini ya. Dari awal PJJ kita di kelas 10 di KD 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Nah, untuk kelas 10 ini kita akan membicarakan untuk operation data ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai simulasi digital, maka akan berhubungan dengan logika ya, ataupun perhitungan operasinya. Nah, mungkin kalian untuk sudah familiar ya mengenai rumus-rumus ya seperti ini ya. Contoh ketika kita untuk menghitung data ataupun ya paling simpel mungkin kalkulator ya. Nah, itu perhitungannya seperti ini. Nah, untuk mengelompokkan berdasarkan tingkat perhitungan sama dengan 5 terus pagar ya. Bukan pagar, bintang 50 akhirnya di akhir buka tutup sama kurung tutup. Nah, ini nanti maka akan dibaca oleh sistem adalah yang dikurung duluan ya. Contoh 5 kali 50 terus. Nah, ini slash adalah dibagi. Nah, dibagi. Ini 5 tambah 5 sama dengan buka tutup dan kurung tutup. Nah, sama dengan 25. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk pengelompokan berdasarkan tingkat perhitungan. Nah ya, ketika kita menggunakan kalkulator, kita tidak memerlukan atau tidak menggunakan kurung buka dan tutup buka seperti itu. Tapi untuk perhitungan di laptop ya, biasanya di komputer umumnya untuk seperti Excel, ini kan kita sebenarnya membahas tentang operasi di Excel ya. Nah, itu harus selalu menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Sedangkan untuk perkalian kita juga menggunakan bintang ya sebagai pengganti ya. Nah, bintang ini berarti sama dengan adalah untuk simbol untuk perkalian. Nah, di sini ada contohnya sama dengan 5 dikali 25 sama dengan 125. Nah, kenapa tidak menggunakan buka tutup seperti yang di atas ya? Nah, kalau untuk satu bilangan, contoh yang ingin kita ketahui adalah bilangan perkalian dan cuma satu ya, maka kita tidak menggunakan perintah buka tutup, kurung tutup gitu ya. Nah, ini adalah pembagian ya, simbolnya garis miring. Nah, ini ketika kita ingin menghitung 100 dibagi 25, maka otomatis penggunaan tandanya adalah garis miring ya. Kalau di kalkulator kan biasanya dengan titik 2 ya, bagi. Nah, tapi untuk di sini menggunakan garis miring. Nah, seperti juga pengurangan ya, 100 kurang 25 sama dengan 75, tinggal sama dengan 100 kurang 25 75. Nah, nanti ini akan secara otomatis akan dibaca ya. Nah, ini juga ya penambahan. Nah, plus ya sama dengan 100 tambah 25 sama dengan 125. Nah, ini juga ada simbol perintah lebih kecil dari ya, sama dengan if kurung buka 02 lebih kecil dari 4 ya. Artinya ketika nanti kan ini menggunakan Excel ya, if, perintah if ya nanti ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang penting kita mengetahui kalau ketika ada tanda seperti ini adalah lebih kecil dari ya 002 itu lebih kecil dari 4, betul kan? Jadi kan 4 3 2 1. Nah, berarti kan 2 itu lebih kecil daripada 4. Nah, sebaliknya ketika lebih besar maka menggunakan seperti ini ya, perintah ini L2 lebih besar dari 6. Nah, lebih kecil atau sama dengan ini seperti ini ya, if sama dengan buka tutup A2 lebih kecil atau sama dengan 19. Nih nanti
Mungkin kalian untuk di perintah seperti ini kan kalian di matematika pun sudah dibahas ya, jadi sudah familiar lah. Nah, sama dengan, terus tidak sama dengan, terus menggabungkan dua atau lebih data baik teks ataupun formula. Nah, ketika kayak tadi ya, kalau kita hanya untuk menggabungkan bilangan ya, seperti yang di atas ini kan ada dua bilangan ya, kita menggunakan tutup buka. Tapi ketika kita menggunakan dan, ini adalah untuk menggabungkan dua teks atau format ya. Contoh gula dan garam gitu kan, itu kan ada dua kata, nah atau teks. Nah, itu berarti menggunakan perintah dan ya. Nah, present atau persen ya ini ya. Jadi 100% kali 25 100 kali 25% sama 25. Nah, ini mungkin sudah sangat kalian paham lah ya untuk matematika, simbol-simbolnya ya. Nah, itulah kenapa ketika kita belajar matematika itu sebenarnya ke semua aspek ya, semua pelajaran harus dihitung dengan matematika ya. Makanya kalian untuk di matematika itu harus benar-benar paham, dalam artian jangan setengah-setengah ya. Ketika kalian setengah-setengah itu maka kesini akan semakin susah ya, apalagi dengan digital itu pasti semuanya otomatisasi perhitungannya dengan semua matematika gitu. Nah, kita lanjut lagi di operator matematika. Nah, di simulasi digital itu untuk menerjemahkan bahasa dari bahasa biasa ke bahasa pemrograman, ini juga menggunakan namanya operator matematika. Dalam pemrograman kita tidak hanya sekedar mempelajari bahasa pemrograman saja, banyak hal yang harus dipelajari, seperti salah satunya adalah operator matematika. Nah, jadi banyak ya, nanti kita akan bicara bahasa CMD yang standar, PHP, JavaScript dan sebagainya, itu nanti next ya. Dalam bahasa pemrograman, operator matematika dapat diartikan sebagai simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertahap nilai data. Operator dalam bahasa pemrograman dapat berupa karakter ataupun berupa kata khusus untuk melambangkan satu operasi tertentu, misalnya operator untuk operasi penjumlahan, pengurangan. Nah, ini ya. Jadi bahasanya adalah operator matematika. Jadi kayak tadi simbol-simbolnya ada di atas nih ya. Tambah, kali, kurang, bagi, lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Nah, ini contohnya untuk operator matematik. Nah, di sini juga ada, selain matematik ada operator aritmatika. Apa sih operator aritmatika? Adalah yang digunakan untuk operasi matematis terhadap suatu nilai data. Ada beberapa operator aritmatik yang dapat digunakan dalam pemrograman, antara lain pangkat, eksponen. Pemangkatan atau eksponen banyak digunakan dalam operasi komputer, mempunyai operator caret dan sintaktiknya sebagai berikut. Nah, ini nanti untuk pemrograman ya. Jadi ketika kita untuk belajar pemrograman, ini nanti dasar-dasarnya juga ada ya. Expon sama dengan 5 hasil 25. Nah, itu ya. Itu untuk juga ada perkalian ya. Perkalian dapat digunakan untuk mengalihkan dua bilangan atau lebih. Simbol ada pemrograman sama ya sebenarnya. Sama seperti yang di atas, hanya ketika kita menggunakan perintah ini adalah ketika kita akan berbicara atau kita melakukan programnya. Nah, untuk melakukan program maka kita harus menggunakan aritmatika yang tadi. Nah, untuk logika, operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan satu perbandingan tertentu, simbol-simbol yang digunakan antara lain dan. Nah, operasi bernilai true jika kedua syarat benar, or operasi bernilai true jika salah atau syarat benar. Not adalah kebalikan dari misalkan jika A true maka not false. Nah, ini juga ada di Excel ya. Nah, ketika nanti di suatu sekolah ya, seperti sekarang ini kita
di situ kita akan merekap ya. Contoh si nilai A itu 50, nilai B yang si B adalah nilainya adalah 100. Nah, kita kan kalau mungkin cuma 2 orang A dan B itu mudah ya. Akan tetapi kan kita dalam satu kelas saja ada 50 ya. Contoh ya, 50 orang ya kan. Nah, ketika si A sudah melaksanakan atau diibaratkan si A ini telah mengikuti ujian. Nah, si A kan tadi nilainya 50 ya kan. Sedangkan si B juga mengikuti ujian dengan nilai adalah 100. Nah, ketika kita ingin mengkelompokkan ya, si A itu berarti lulus enggak sih, atau harus remedial ataupun harus sebagainya itu kan. Maka kita akan menggunakan operasi dan ya. Nah, jika si A nilai 50, nah kita akan di sini mempunyai standar KKM ya. Contoh KKM-nya adalah 75. Nah, berarti secara otomatis ketika kita menginputkan nama si A ke dalam sistem, maka akan keluar ataupun memiliki keterangan adalah salah ya. Kalau true benar, false salah. Berarti kan si A itu tidak lulus ya. Maka dengan operation dan ini akan ketahuan. Nah, yang B itu akan lulus ya kan. Kenapa dia katakan lulus? Karena dia melebihi dari standar ya. Ya tadi ya 75 gitu. Nah, ketika itu kan tadi dan ya, dan itu sebenarnya dan or ya. Jadi ketika benar tadi akan keluar si A, berarti kan otomatis akan keluar or ya, bukan dan ya. Tapi yang si B karena nilainya 100, maka dia akan terus memiliki syarat berbunyi perintah dan gitu. Nah, sedangkan untuk not adalah kebalikan dari, misalkan jika A sama dengan true, maka not A false. Nah, itu adalah kebalikannya ya. Nah, itu bisa dibolak-balik. Nah, juga adalah operator pembanding, digunakan untuk membandingkan nilai-nilai data antara lain sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini kan operator matematika dapat rumus Excel. Setiap penulisan rumus Excel hanya diawali dengan tanda sama dengan, buka tutup sama dengan, buka tutup, atau bisa juga dengan tanda plus ya. Jadi semua rumus Excel itu harus diawali dengan sama dengan ya. Ketika kita ingin menghitung ya tadi ya, 5 kali 5 berapa sih? Nah, ketika untuk menghitung di Excel sama dengan 5 bintang 5 tinggal sama dengan, maka otomatis akan secara otomatis akan terjawab. Nah, begitupun jadi dengan matematika dengan rumus Excel ini akan mempermudah ya. Jadi ketika datanya hanya satu, mungkin kita bisa dengan mudah ya menyimpulkan. Tapi kita bisa bayangkan ketika data tersebut, apalagi dalam satu sekolah gitu kan, kita memiliki murid kurang lebih 234 ya. Nah, ketika segitu banyaknya terus kita menghitung secara manual, maka akan membuang-buang waktu ya. Jadi dalam artian efisiensi kerjanya akan berkurang ya. Ya, contohnya kita harus mengerjakan pekerjaan A, B, C dan sebagainya kan. Ketika kita hanya berpatok dengan manual ya, contoh si A nilainya sekian, si B nilainya sekian, C, D, E, F dan semuanya kan, ketika kita menggunakan format Excel, kita tinggal memasukkan rumus, maka secara otomatis akan lebih mudah dan lebih cepat seperti itu ya. Nah, kemarin ini untuk materi pertama seperti itu ya. Nah, kemarin saya memberikan sedikit soal ya. Nah, jadi untuk BJJ ini saya memberikan sedikit materi dan juga memberikan sedikit soal. Nah, soal pertama adalah apa yang Anda ketahui mengenai logika perhitungan data. Nah, itu ya. Soal pertama. Nah, di sini kemarin ya kita bicara di awal kemarin itu tanggal 1 Oktober 2020. Nah, siswa dengan nama Rio Pradipta
10 AK menjawab ya, untuk melakukan perbandingan ya, betul ya. Jadi apa yang Anda ketahui mengenai logika perhitungan. Nah, perhitungan itu adalah untuk melakukan perbandingan ya. Nah, ada juga yang menjawab nih, si saudari Cindy Agustin Aulia 10 AK adalah menjawab di dalam kita mengetahui operasi aritmatika, kita mengetahui cara menggunakan pangkat, perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan, dan kita bisa mengetahui arti operasi logika. Nah, betul ini ya, ini lebih lengkap dia ya. Jadi saudara Cindy ini lebih lengkap dibanding dengan saudara Siderio ya. Nah, yang kedua adalah apa manfaat mempelajari operasi hitung data. Nah, apa sih manfaatnya ya? Nah, yang kedua adalah mempermudah dalam hitungan dan mempercepat ya, secara singkat betul ya. Jadi manfaatnya adalah kita, nah kalau si Cindy ini menjawab mengetahui isi data operasi perhitungan data yang atas. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan mudah bila kita terus memahami itu semua. Oh ya, betul ya. Jadi untuk mempercepat dan mempermudah ya. Jadi mempermudah waktu dan sebagainya. Itu ya. Nah, kita lihat lagi jawaban soal nomor 3. Aplikasi Microsoft apa yang dirancang untuk melakukan perhitungan data? Excel. Ya. Nah, Excel ya. Karena dengan menggunakan Microsoft Excel itu maka kita bisa melakukan perhitungan data dan wujud angka dengan lebih mudah. Betul sekali. Jadi banyak sekali ya tool Microsoft, tapi untuk perhitungan data itu akan sangat mudah kita menggunakan dengan Microsoft Excel. Soal keempat adalah sejauh apa yang Anda ketahui mengenai Microsoft Excel. Nah, saudara Diro menjawab aplikasi pengolahan data yang bisa digunakan untuk mendata nilai rapot. Iya, betul. Bukan hanya rapot ya, hampir semua kegiatan bisa kita gunakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yaitu operasi perhitungan data. Oh ya, boleh. Jadi ya kan saya mau nanya sejauh mana ya, berarti baru operasi perhitungan data. Betul, nggak ada masalah. Terus yang kelima adalah rumus apa yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Nomor 5 adalah ini ya, saudara Derio, lumayan lengkap ya. Ini fungsi sum, max, min, count, and if volcaf right. Saudara Cindy ya sama. Betul. Jadi fungsinya banyak ya. If atau sum ya, yang paling umum biasanya kita untuk latihan dasar adalah dengan sum ya, untuk menjumlahkan data ya. Jadi ketika data banyak ya, A sampai Z, nah kita untuk menjumlahkan yang paling mudah ya, kita contohkan di pertambahan ya, tambah-tambahan ya. Jadi ketika si A memiliki atau mendapatkan nilai 50, yang B memiliki data atau hasil ujian mendapatkan 70, C 80, D 90 dan sebagainya. Nah, kita akan menghitung di situ total skor nilai ya. Nah, total skor nilai adalah kita hanya menggunakan perintah sama dengan sum ya, sum buka tutup. Nah, nanti kita cara cepat adalah ketika kita tinggal tambahkan ya, klik aja di rank A terus ditambah yang Z gitu ya. Itu tinggal kalau kita dengan mouse kita scroll ke bawah, maka secara otomatis akan terbaca semua ya. Jadi A tambah Z sama dengan titik-titik, nah gitu, maka langsung otomatis. Nah, itu adalah untuk sebagian kecil untuk mendata ya, mendata
untuk di Excel tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi di operasi bilangan lainnya ya. Untuk sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Fukul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.